素敵なところを教えてください。さあね、いっぱいあってわかんないんですけど、優しい方です。スチさんの施設では7人のインドネシア人が働いています。 Di negeri Sakura yang terkenal dengan kedisiplinan dan kerja kerasnya, kini muncul sosok yang membuat banyak orang Jepang terdiam kagum. Bukan dari Tokyo, bukan dari Osaka, tapi dari jauh dari tanah Indonesia. Sosok pekerja Indonesia ini menjadi buah bibir di media Jepang, TV nasional, hingga konten kreator Jepang ramai meliput kisahnya. Bukan karena ia kaya, bukan pula karena ia terkenal, tapi karena ketulusannya, semangatnya, dan hatinya yang tidak pernah menyerah. Dalam setiap tetes keringatnya, ada doa untuk keluarga di tanah air. Dalam setiap senyum yang ia berikan, ada keikhlasan yang tak bisa diukur dengan uang. Orang-orang Jepang menyebutnya Kokoro wo kometa hataraku koto nomor imi oshimesu jitsurei, yang artinya inilah contoh nyata arti kerja dengan hati. Pekerja Indonesia bernama Desi ini diliput oleh media Jepang. Datang 2 tahun lalu dan bekerja sebagai pengasuh dan perawat di panti lansia Jepang. Yang menarik perhatian media Jepang adalah ternyata pekerja Indonesia ini lulus kamlot di salah satu universitas keperawatan di Indonesia dan mengambil magang di Jepang untuk merawat lansia di panti jompo. Seorang rekan kerja dan atasannya mengatakan Desi adalah staf yang baik dalam bekerja dan menjadi populer di kalangan pekerja. Tak heran kalau penghuni panti merasa Desi perawat terbaik di tempat itu. 素敵なところを教えてください。さあね、いっぱいあってわかんないんですけど、優しい方です。 Seorang staf ketenagakerjaan di bidang kesehatan di Jepang mengakui, remaja-remaja Jepang lulusan SMK dewasa ini sudah tidak ada lagi yang mau melamar sebagai perawat atau pengasuh di Jepang. Sehingga Jepang kesulitan dan mencari tenaga kerja dari luar, terutama Indonesia. Dari wawancaranya perawat dari Indonesia ini, terus memperbaiki bahasa Jepangnya hari demi hari. Ini terbukti dari catatan bahasa Jepang di dalam bukunya. Dari wawancaranya dengan media Jepang, dia punya impian ingin membuka usaha nantinya selepas tidak lagi bekerja di Jepang. Dia ingin mengembangkan usahanya di Indonesia. Suatu saat aku akan pulang dan mengembangkan bisnis di Indonesia, ungkap Desi sang perawat yang bekerja di Jepang.名鉄バスに運転手として入社したのはインドネシアから来た3人の男性です。 3 WNI di Jepang diberitakan media setempat lulus dalam uji kompetisi lisensi untuk mengemudi dalam perusahaan bus Mitetsu, sebuah perusahaan bus di Jepang yang melayani lintas jarak jauh yang bermarkas di Nagoya. Tidak mudah untuk lulus mengemudi bus di Jepang, karena tidak sembarangan melalui berbagai macam tes uji. Mengingat ini adalah baru pertama kalinya perusahaan bus memperkerjakan orang asing. Dan 3 orang Indonesia inilah sebagai orang asing pertama yang bekerja di perusahaan bus tersebut. Selain melayani bus jarak jauh, bus ini juga melayani bus penumpang pariwisata dalam kota. Seorang staf mengatakan semoga keterampilan mengemudi orang Indonesia ini digunakan sebaik-baiknya untuk mengemudi dengan aman dan nyaman di Jepang.
Seorang pekerja Indonesia pengasuh lansia di sebuah panti di Jepang mendapatkan apresiasi kenaikan jabatan sebagai penanggung jawab kepala ruangan atas dedikasinya bekerja dengan sungguh-sungguh selama ini. WNI asal Indonesia ini melakukan pekerjaan dengan baik, walau terkesan sepele hanya sebagai pengasuh, ternyata tidak begitu di Jepang. Menjadi pengasuh juga melewati berbagai tes dan ujian berkala untuk menjadi pengasuh lansia di Jepang. Kerja kerasnya selama ini mendapat apresiasi dengan kenaikan pangkat. Dia juga menjadi contoh staf kepengasuhan dari negara-negara lain yang bekerja di panti lansia itu.